Baru-baru ini, video ini dibagikan oleh banyak pengguna internet. Dikatakan ada seseorang yang mengangkat sebuah kotak berisi paku yang berserakan. Mulai goyang ke depan dan belakang serta bergetar ke kiri dan kanan. Setelah beberapa saat menggoyangkan, ditemukan paku di lapisan bawah. Ternyata muncul dalam susunan terkelompok. Selanjutnya, paku di lapisan atas juga terus berbaris sendiri. Akhirnya hampir semua paku. Semua dikelompokkan dengan rapi mengikuti arah getaran horizontal. Banyak orang menganggap ini adalah putar balik video. Sebenarnya, hanya paku yang rapi diacak menjadi berantakan. Untuk menguji pernyataan ini, kami akan memutar balik video. Terlihat paku yang rapi di dalam kotak saat digoyangkan. Dengan cepat menjadi berantakan. Namun ada satu hal yang membuat ragu, yaitu ketika kotak bergerak maju mundur. Paku akan pertama-tama bergerak ke arah goyangan. Setelah itu, baru kotak yang menunjukkan gerakan goyang. Jelas paku belum terdorong. Namun, sudah bergerak lebih dahulu. Ini sungguh tidak sesuai dengan akal sehat. Oleh karena itu, keadaan nyata yang disebut dari rapi menjadi berantakan ini sebenarnya tidak sah. Dengan kata lain, paku yang awalnya berserakan memang telah digoyang menjadi rapi. Tapi mengapa bisa begitu? Mari kita lakukan sebuah eksperimen. Masukkan sebatang logam ke dalam kotak. Mulailah menggoyang dengan cara yang sama. Saat itu, kotak bergetar horizontal sepanjang sisi panjang. Sementara itu juga berayun ke arah sisi pendek. Setelah beberapa saat, ditemukan sebagian besar batang logam ini merapat ke dinding bagian dalam, dan dikelompokkan dan diatur sesuai arah sisi panjang. Jika ada cukup banyak batang logam di dalam kotak, maka akan bergerak dari tepi menuju tengah, untuk mengisi satu lapisan dengan pola pengelompokan yang ada saat ini. Kemudian terakumulasi lapis demi lapis ke atas. Akhirnya berubah menjadi tampilan di dalam video. Lalu, apa yang mendorong batang logam ini? Dan bagaimana mereka bisa berbaris secara otomatis? Pertama-tama, amati gerakan kotak yang bergerak maju mundur. Ditemukan bahwa selama goyangan cukup cepat, batang logam pada sisi yang naik akan terlempar ke sisi yang berlawanan. Yang di sisi yang tenggelam akan kehilangan beratnya dan jatuh. Terlepas dari bagaimana posisi batang logam di udara. Akhirnya, kemungkinan besar akan terhalang oleh dinding dalam dan dasar. Dan terpaksa berputar, menjadi dalam posisi sejajar dengan sisi panjang kotak. Oleh karena itu, tujuan dari goyangan ini adalah untuk membuat batang logam memperoleh energi potensial, agar saat jatuh, terhalang oleh dinding bagian dalam, dan berputar ke arah yang tetap, dan memaksa batang logam yang jatuh setelahnya melanjutkan untuk berbaris dalam arah yang sama. Kemudian, biarkan kotak bergetar horizontal ke kiri dan kanan. Ditemukan bahwa batang logam akan saling bergerak dan bergeser di dalam, menyebabkan komponen yang posisinya lebih tinggi dapat memanfaatkan energi potensial yang lebih besar, terus mencari celah yang ditinggalkan oleh lapisan bawah, kemudian jatuh. Jadi muncul di sepanjang arah getaran, mengelompokkan secara otomatis. Dengan demikian, menggabungkan goyangan dan getaran, maka dapat membuat batang logam bergerak dari luar ke dalam, mengelompokkan dan mengisi lapisan dasar. Oleh karena itu, paku dapat tersusun lapis demi lapis ke atas. Alasannya adalah gerakan goyang, membuat paku memperoleh energi potensial secara berulang, membuatnya ketika jatuh menuju keadaan stabil dengan energi potensial yang lebih rendah, terus-menerus terhalang dan meluncur, dan secara spontan tersusun dengan rapi. Oleh karena itu mengatur paku yang berserakan dengan goyangan. Bagi pekerja di jalur produksi paku, ini adalah operasi sehari-hari. Dan salah satu aplikasi menarik dari prinsip menggoyang paku adalah piring getar. Alat ini ditempatkan di jalur produksi pabrik, digunakan untuk mengangkut komponen. Meskipun piring ini hanya dapat bergetar, namun dapat membuat komponen di atasnya bergerak ke segala arah dengan jalur spiral. Pengamatan menunjukkan adanya piring getar yang tergantung pada elektromagnet yang menarik dan melepaskan secara berulang sehingga bergetar naik turun. Namun, piring tersebut disokong oleh lengan goyang, yang mengakibatkan saat bergetar ke atas, piring akan berputar maju dengan sudut tertentu. Sedangkan saat bergetar ke bawah, akan berputar kembali ke posisi semula. Jika bagian dipasang di atas piring getar, saat permukaan bawah bergerak naik, akan mirip seperti mengocok kotak berisi paku, melempar bagian ke arah miring atas. Dalam penerbangan, permukaan bawah akan kembali ke posisi semula, memungkinkan bagian mengandalkan perbedaan ketinggian, terbang sejauh tertentu di arah garis potong. Oleh karena itu, setiap kali bergetar, dapat menyebabkan bagian mengalami perpindahan. Dengan cara ini, piring hanya perlu bergetar terus-menerus. Bagian akan maju dalam jalur spiral. Oleh karena itu, piring getar dan mengocok paku sama-sama memanfaatkan metode yang memberikan bagian energi potensial secara berulang, mendorongnya bergerak ke arah tertentu, atau dengan posisi tertentu, jatuh ke posisi dengan energi potensial yang lebih rendah. Pada akhirnya, benda-benda acak ini secara spontan berubah menjadi keadaan yang teratur.